Bapak Ibu, apakah slideshow yang saya tampilkan dapat terlihat? Dapat terlihat, Mbak. Ya, dapat terlihat. Lihat, Mbak. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke sedikit saja. Saya akan menyampaikan tentang evaluasi pelaksanaan tutorial webinar masa 2021.2, artinya akan mengulas sedikit untuk yang masa sebelumnya dan sedikit memberi gambaran untuk yang masa sekarang, untuk mata kuliah non-praktik dan mata kuliah berpraktik. Sekali lagi ingin memperkenalkan saja kepada Bapak Ibu, merefresh dan memperkenalkan kepada Bapak Ibu tutor baru yang bergabung, bahwa UT merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 yang diresmikan pada 4 September 1984. Konsep yang diusung UT adalah terbuka dan jarak jauh. Artinya, siapapun bisa menjadi mahasiswa UT asal lulus SLTA. Di sini lulus SLTA, mahasiswa memiliki ijazah SMA atau sederajat. Kemudian jarak jauh. Jarak jauh di sini artinya UT memiliki jembatan dengan penggunaan media atau teknologi serta menekankan kepada kemandirian belajar mahasiswa, baik dengan bantuan belajar ataupun tanpa bantuan belajar. Jadi, jika disimpulkan, keunggulan UT itu ada 4. Tidak ada batasan, baik tidak ada persyaratan usia, tahun ijazah, jangka waktu penyelesaian studi, kemudian mudah diakses, tidak terkendala ruang waktu dan tempat, pembelajaran dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun, biayanya relatif terjangkau dan fleksibel, artinya mahasiswa bebas memilih skema layanan yang ditawarkan oleh UT. Layanan belajar di UT itu, karena kami dari bagian bantuan belajar, di UT ditawarkan 3 bantuan belajar di luar belajar mandiri. Artinya kalau belajar mandiri itu mahasiswa belajar sendiri atau dalam kelompok, sementara yang kita tawarkan ada 3, yaitu tutorial webinar yang merupakan kegiatan tutorial yang bersifat sinkronus di dalam penyampaiannya memanfaatkan teknologi web. Kemudian tutorial online atau tuton. Nah, kalau yang tuton ini biasanya layanan bantuan belajar yang ditawarkan dan diikuti oleh mahasiswa melalui jaringan internet dan merupakan salah satu dari bentuk tutorial yang diselenggarakan UT. Terakhir, bantuan belajarnya adalah TMK atau tugas mata kuliah. Di sini diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti layanan TUWeb dan Tuton. Tujuan Tuton TUWeb sendiri adalah untuk memberikan pelajaran yang efektif bagi mahasiswa, dan mahasiswa diharapkan mampu memahami mata kuliah yang ditempuh sehingga memberikan kontribusi bagi nilai akhir mahasiswa. Untuk informasi, masing-masing bantuan belajar itu memiliki nilai kontribusi yang berbeda. Kalau TUWeb itu 50%, kemudian kalau Tuton ada 40%, sementara TMK 30%. Jadi masih TUWeb yang paling besar kontribusinya. Dengan syarat mahasiswa ketika ujian harus menjawab minimal 30% jawaban benar, baru kontribusi nilai bisa digunakan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi memang tutorial webinar ini menjadi salah satu bantuan belajar yang layanannya paling besar kontribusi nilainya. Semoga sih kita berharapnya bisa tatap muka langsung. Kalau untuk semester ini memang belum ada arahan untuk tatap muka langsung. Semoga semester berikutnya kita bisa tatap muka secara langsung. Nah, untuk yang semester ini, lokasi tutorial kita ada 12 kabupaten. Kalau semester lalu itu ada 11 kapko, kabupaten kota. Kalau sekarang kita ada 12. Kalau semester lalu itu Tanja Barat tidak ada kelasnya, artinya tidak ada tutorial webinarnya, memang karena tidak ada kelas. Tahun ini Tanja Barat kembali bergabung dengan mata kuliah hukum. Mereka buka hukum itu dari beasiswa KIP. Jadi ada 12 kabupaten kota, ada Sarawangun, Merangin, Bungo, Tebo, Tanjab Timur, Kerinci, Batanghari, Tanja Barat, dan Kota Jambi, serta 3 kecamatan, yaitu Tungkal Hulu, Rimbo Bujang, dan Batang Asai. Kegiatan sendiri dijadwalkan dari 16 Oktober sampai 4 Desember 2021, dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan, di mana masing-masing pertemuan membahas satu SAT atau satu SAT ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum dimulainya kegiatan,
itu nanti akan ada prasesi di minggu ini, tanggal 9 dan 10. Sesinya selama 1 jam, biasanya kalau prasesi. Hal ini diwajibkan oleh UT Pusat agar ketika pada pertemuan pertama Bapak Ibu sudah bisa memberikan gambaran apa yang akan dilaksanakan selama 8 kali pertemuan, kemudian aturan-aturan selama mengikuti TUEP, dan bagaimana prosedur penilaiannya, berapa kontribusi nilai yang akan mahasiswa dapat, dan apa syarat untuk mendapatkan kontribusi nilai tersebut, serta juga bisa mencoba terlebih dahulu untuk teknisnya, misalkan jaringan yang bagus di sebelah mana, atau mungkin kondisi listrik mati atau tidak di hari Sabtu, ada info-info seperti itu yang bisa nanti di-sharing sama mahasiswa. Nah, untuk 2021 kemarin, kita punya 377 kelas web yang terdiri dari kelas mata kuliah tidak berpraktik atau non-praktik dan berpraktik. Jadi totalnya 377 yang kita ajukan izin kelasnya ke UT Pusat. Namun ada 4 mata kuliah yang tidak dilaksanakan dikarenakan diambil alih oleh UT Pusat dan diselenggarakan lewat tutorial online. Jadi total yang terselenggara itu 374 kelas. Ada 215 tutor yang terlibat pada pelaksanaan TUEP masa 2021.1 dan ada hasil evaluasi yang diberikan oleh mahasiswa juga dari UPBJJ. Jadi memang ada penilaian tersendiri untuk Bapak Ibu tutor, setiap pengajar, baik dari mahasiswa, evaluasi tutor, dan dari UPBJJ. Nah, itu memang kita dari UT punya standar perhitungannya dan dihitung setiap semester. Kemudian 16 tutor diantaranya merupakan pembimbing mata kuliah PKM PKP. Untuk semester ini mungkin agak sedikit banyak untuk PKM PKP, dan untuk ada beberapa tutor yang memang tidak diikutkan semester ini bukan karena penilaiannya, tapi memang ada beberapa selain dari penilaian juga mata kuliah yang memang untuk masa ini berkurang mata kuliahnya. Kalau di semester lalu kita lebih banyak di PPKN dan IPS, di semester ini kita didominasi untuk olahraga dan bahasa Inggris. Maka dari itu ada beberapa tutor yang semester lalu tidak mengajar, semester ini kita ikutkan kembali karena memang kelasnya ada. Jadi beberapa tutor yang tidak ikut mungkin karena memang kelasnya kita belum sesuai, latar belakangnya belum sesuai, kelasnya belum ada dan belum memadai. Dari penyelenggaraan semester lalu ada beberapa hasil evaluasi itu dari UT Pusat dan UT Jambi sendiri, pemantau-pemantau yang berasal dari UT Pusat dan UT Jambi. Pertama, masih terdapat tutor yang menggunakan satu liang yang sama untuk beberapa mata kuliah. Kemudian masih terdapat tutor yang belum memahami cara menampilkan materi ya. Jadi inilah gunanya nanti untuk prasesi, bisa dicoba bagaimana menampilkan materi baik dari handphone ataupun PC. Bapak Ibu, masih terdapat tutor yang masuk ke dalam kelas tidak tepat waktu sehingga mengganggu jalannya pelaksanaan TUEP untuk kelas berikutnya. Karena kalau di UT itu, apalagi yang untuk mahasiswa BI, untuk mata kuliahnya cukup padat dalam satu hari, bisa 5-7 mata kuliah. Jadi diharapkan tutor bisa lebih tepat waktu. Karena ketika satu nanti tidak tepat waktu akan mundur dan mengganggu mata kuliah berikutnya. Kemudian masih terdapat tutor yang mengupload berkas administrasi tutorial mendekati batas akhir. Artinya di ujung-ujung seperti yang sudah disampaikan Pak Direktur tadi, untuk semester ini akan lebih khusus lagi, Bapak Ibu diminta bantuan untuk lebih ekstra karena akan ada 2 termin pembayaran. 4 pertemuan pertama Bapak Ibu harus mengupload kelengkapan dulu dan dibayar. Nah, kemudian akan ada termin kedua, ada 4 pertemuan lagi akan ada di termin kedua baru dibayarkan. Berikutnya, terdapat tutor yang hingga batas akhir penguploadan berkas administrasi tutorial tidak mengupload berkasnya sama sekali. Ini juga ada, jadi memang seperti yang Pak Dir sampaikan tadi, kita
sampai minta untuk dibuka kelas kembali, maksudnya dibuka aplikasi kembali untuk bisa tutor mengupload. Masuk tempat tinggalnya tersebar di berbagai daerah. Ini memang teknis ya Bapak Ibu, seperti internet tidak lancar, gangguan jaringan, tidak dapat tersambung. Memang ini kendala teknis ya, memang harus diantisipasi, misalkan dengan mencari tempat yang lain yang lebih sinyalnya lebih bersahabat. Juga terdapat mahasiswa yang masih salah menggunakan link nih. Ini juga kejadian di semester kemarin, mahasiswa salah masuk kelas ada, sehingga ketika diabsen oleh tutor aslinya namanya tidak ada di kelasnya, tapi di kelas lain nama dia tidak ada di absen tutor B, tapi dia masuk ke situ. Itu ada. Untuk Bapak Ibu mungkin nanti bisa membantu mengedukasi mahasiswa untuk bisa menggunakan link sesuai dengan kuliahnya. Masih terdapat tutor khususnya untuk penguasaan penggunaan aplikasi LMS. Nanti juga akan diinfokan oleh tim kita penggunaan LMS. Masih terdapat mahasiswa yang mengaktifkan video dan berbicara, dan kendala teknis lain seperti hujan atau perangkat mahasiswa yang tidak berfungsi dengan baik. Ini juga menjadi perhatian, terdapat tutor yang tidak tertib administrasi, seperti tanda tangannya kurang pada tanda daftar hadir, tanda terima tugas, dan catatan pertemuan. Kemudian masih terdapat tutor yang menggunakan ratsat dalam bentuk format yang lama ya, karena kalau sekarang kan kita menyesuaikan dengan ratsat format terbaru yang disesuaikan dengan kondisi pandemi. Selanjutnya, ini sama sih, masih ada mahasiswa yang belum login ke LMS-nya. Ini harapan kami ke depan, tutor mengetahui bahwa link yang digunakan untuk setiap kelas itu berbeda, sehingga dapat membantu mengedukasi bagaimana penggunaan link yang sesuai juga kepada tutor dan mahasiswa, dan proses menampilkan materi pada aplikasi Microsoft Teams. Kemudian tutor diharapkan hadir tepat pada waktunya sesuai jadwal. Kemudian dapat mengedukasi, tadi sudah saya sampaikan pada mahasiswa untuk dapat menggunakan link yang sesuai. Mengevaluasi kembali tutor yang tidak mengumpulkan berkas administrasi tutorial tepat waktu, dan mempertimbangkan kembali untuk mengikut sertakan pada kegiatan tutor berikutnya. Itu ada, memang ada, dan memang kita tidak bisa mengikutkan kembali tutor tersebut untuk semester ini. Kemudian mengadakan, nah ini nanti akan disampaikan tentang aplikasi LMS, dan semoga di semester ini Bapak Ibu tertib administrasi, karena akan ada 2 termin, lebih kerja keras lagi. Akan ada 2 pengumpulan di termin pertama, yaitu di 4 minggu awal setelah pertemuan ke-4 dan setelah pertemuan ke-8. Jadi nanti untuk gajinya akan ditransfer 2 tahap. Semoga semester ini berjalan dengan baik, tetap waktu, menghindari izin berhalangan yang kecuali memang urgent ya, seperti meninggal, sakit, kita pasti berikan dispensasi. Kemudian berkomunikasi positif dengan seluruh pihak terkait, termasuk Bapak Ibu pengurus Pokjar, itu juga salah satu mitra UT. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa bersinergi dengan Bapak Ibu pengurus Pokjar yang ada di sana, terutama untuk yang praktikum ya, seperti praktikum IPA, itu alat-alatnya kan ada di Bapak Ibu pengurus Pokjar di Pokjar masing-masing. Kemudian bersikap positif dan memberikan tutorial, serta mampu memberikan motivasi kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa mengikuti studinya kali ini dengan baik, dan nilainya bagus juga untuk semester yang mereka sedang jalani. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sekilas tentang evaluasi kegiatan tutorial kita untuk masa 2021.1, dan sedikit tentang harapan kami ke depannya untuk kegiatan tutorial masa 2021.2. Selamat bertugas Bapak Ibu pembimbing mata kuliah praktik tutor UT Jambi masa 2021.2. Mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya Bapak Ibu. Materi selanjutnya kita langsung sambung kepada Bapak Ahmad Sidki Eskom yang akan menjelaskan tentang